Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi akan menyampaikan hasil analisis data potensi wilayah. Yang pertama itu analisis data penyusunan sejarah desa. Topik yang saya ambil itu lahan tidur. Nah, masalahnya adalah kondisi tanah gersang, pengetahuan masyarakat dalam mengolah tanah kurang memadai, kemudian modal untuk mengolah tanah terbatas. Lalu potensi yang ada yaitu adalah banyaknya lahan tidur yang bisa dikelola masyarakat tanpa perlu menggarap lahan di dalam kawasan PNKS. Upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengolah tanah yang gersang agar lahan tidur dapat dimanfaatkan. Kemudian masuk ke instrumen kedua itu kalender musim. Hasil analisis yang saya lakukan adalah topiknya itu mengenai pemanfaatan karet. Masalahnya adalah belum maksimalnya pemanfaatan karet sebagai penghasilan utama masyarakat. Belum maksimalnya pemanfaatan karet ini disebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan, lalu yang kedua tidak adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian, kemudian yang ketiga tanaman karet tidak dipupuk dikarenakan mahalnya harga pupuk, lalu yang keempat itu petani kurang merawat tanaman karet yang dimiliki. Kemudian potensinya adalah produksi komoditas karet tidak bergantung terhadap musim, namun hanya di beberapa musim di beberapa bulan itu mengalami penurunan produksi, yaitu ketika musim hujan. Lalu upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah peningkatan hasil produksi karet sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di samping pemanfaatan HHBK yang dilakukan di dalam kawasan PNKS. Kemudian pemerintah desa diharapkan agar meminta bantuan kepada Dinas Pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam pemanfaatan tanaman karet. Lalu peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perawatan karet agar memberikan hasil yang maksimal. Lalu ada topik mengenai pemanfaatan waktu yang luang. Adapun masalahnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian potensinya terdapat waktu luang yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Dan upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan itu adalah pemanfaatan lahan secara intensif, kemudian peningkatan pengelolaan tanaman NPTS, lalu peningkatan usaha ternak, dan pemanfaatan sumber air untuk usaha perikanan. Kemudian yang terakhir adalah instrumen kelembagaan. Adapun topik yang saya angkat yaitu mengenai kelembagaan yang terdapat di Desa Sukodatang. Masalah yang terdapat di sini adalah masyarakat belum memahami manfaat dari keberadaan beberapa lembaga yang terdapat di desa. Di samping itu, beberapa lembaga yang terdapat di desa tidak berjalan dengan baik sehingga belum dirasakan peranannya oleh masyarakat. Potensinya adalah tersedianya lembaga pemerintahan desa, tersedianya beberapa lembaga seperti pemerintahan desa, kemudian BPD, lalu penyuluh kehutanan, dan kelompok tani. Upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah perlu memberikan informasi tentang keberadaan dan manfaat dari lembaga yang tersedia. Dan yang kedua, diharapkan beberapa lembaga yang tidak berjalan agar dilakukan stimulus untuk merangsang lembaga tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.